Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, untuk pelajaran BTQ kali ini Miss lampirkan video ini untuk membantu dalam pembelajaran. Baik, kemarin bab sebelumnya kita telah belajar tentang merangkai dua huruf hijaiyah. Nah, sekarang di bab selanjutnya, bab kedua ini merangkai 3 huruf hijaiyah. Caranya masih sama, bedanya hanya di banyaknya huruf. Sebelumnya, sebelum kita ke praktek merangkai atau memisahkan huruf hijaiyah, Miss ingin mengulas tentang menambahkan tentang tanda baca atau harokat. Kalau kemarin di bab 1 kita belajar tentang 3 harokat, di bab 2 ini kita tambah lagi harokatnya. Kemarin fathah itu bentuknya barisnya di atas bacanya A, kasroh barisnya di bawah bacanya I, dan domah bentuknya seperti toge bacanya U. Hampir sama, tetapi di sini barisnya ada 2. Itu namanya tanwin. Nah, tanwin itu ada 3. Apa saja? Yaitu fathatain atau fathah tanwin. Barisnya bentuknya ada di atas, ada 2. Ya, kalau fathah aja itu ada 1, fathatain ada 2. Bunyinya apa? Bunyinya an. Kemudian yang kedua ada kasrotain. Kasrotain itu barisnya di bawah ada 2. Nah, seperti ini ya, kasrotain ada 2. Nah, bunyinya bagaimana? Bunyinya in. Kemudian ada domatain. Domatain itu seperti ini, domahnya terbalik 2. Atau bentuknya toge, kemudian ada helmnya, ada buntutnya sedikit seperti ini ya. Nah, itu bunyinya apa kalau domatain? Un. Jadi fathatain an, kasrotain in, dan domatain un. Nah, untuk berikutnya ada juga harokat sukun. Bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini bentuknya. Nah, harokat sukun itu bentuknya bulat. Nah, setiap huruf hijaiyah yang bertemu dengan harokat sukun, dia akan mati huruf tersebut. Nah, tidak bisa dibaca, mati bacanya. Contohnya seperti ini. Ini ya bertemu fathah, bacanya ya. Sin bertemu dengan fathah, bacanya sa, ya sa. Ro bertemu sukun, mati ro-nya. Jadi R seperti biasa. Bacanya apa? Oh maaf, ini bukan ya, tapi ini ba ya nak ya. Basar. Nah, ba bertemu fathah itu ba. Sin bertemu fathah itu sa. Kemudian ro. Basar. Nah, begitu ya. Bacanya mati seperti yang ini. Hijru. Nah, hijru. Jimnya mati. Oke. Baik, mari kita ke cara merangkai huruf. Dalam merangkai atau menyambung huruf diperhatikan bentuk di awal, tengah, dan akhir. Kalau merangkai insya Allah gampang ya nak. Jadi kita hitung dulu hurufnya ada berapa? 1, 2, 3. Biar nanti ketika dirangkai tidak ada huruf yang tertinggal. Contohnya seperti ini. Hasiba. Kita rangkai haknya. Nih masih kepala aja. Kemudian dipisah dengan sin. Kepala saja. Kemudian dengan ba. Nah, dipisah lagi menjadi huruf tunggal seperti ini. H aslinya huruf tunggal ada perutnya, sin juga ada perutnya, kemudian ba. Berikutnya nasoro. Nah, nanya dipisah sendiri, kemudian sod masih kepalanya saja, kemudian ro. Jadi dipisah dulu, baru kemudian dijadikan bentuk tunggal. Nih, sod bentuk tunggalnya ada perutnya. Kemudian yuk kita mulai kerjakan. Ta.
Ta dipisah sendiri seperti ini, kemudian ba seperti ini, kemudian da. Nah, bagaimana bentuk tunggalnya? Sama, disempurnakan bentuknya. Nah, seperti itu. Berikutnya yang ini saja, jasaro. Ja kepalanya saja. Sa itu juga kepalanya saja. Kemudian ro. Jadikan bentuk tunggal bagaimana, Miss? Nah, ja itu ada perutnya. Sa juga ada perutnya. Kemudian ro. Nah, begitu ya. Berikutnya yang ini. Hajarun. Ha kepala saja, ja kepala saja, run. Nah, seperti itu ya, Nak. Kemudian kalau di di tunggalnya bagaimana, Miss? Ada kepalanya ha, kemudian ja, ada perutnya, nih ada perutnya, kemudian run ada perutnya. Maksudnya ru bentuknya seperti ini. Oke. Terus mana lagi? Yang ini yang bawah ya. Nah, ini adalah tanda tanwin, harokat tanwin. Maaf, harokat sukun. Ini adalah harokat sukun dan ini doma tanwin. Nah, baknya ini mati. Bagaimana cara membacanya? So, baknya mati jadi tetap B, ru, run, sob, run. Nah, seperti itu. Kita tulis so, kepalanya saja, kemudian ba, kemudian run. Bentuk aslinya so ada perutnya, kemudian ba, kemudian run. Seperti itu ya. Baik. Ini untuk memisahkan. Sekarang kita belajar menyambung. Ketika menyambung, nih seperti ini contohnya, Nak. Tuh, ketika menyambung belajar dipisah dulu bentuknya. Mana bentuk awal seperti ini, bentuk ba di tengah seperti ini, dan bentuk dal di akhir seperti ini. Ini alifnya. Kemudian, nah, Miss lanjutkan ya. Untuk di huruf sambung, untuk menyambung huruf hijaiyah, kita perhatikan bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir. Nih, seperti ini bentuk awalnya, alif seperti ini, ba bentuk tengahnya seperti ini, dal bentuk masih di huruf ketiga, itu masih tengah, kemudian alif seperti ini, akhir. Kemudian disambung, Miss ini alif dengan ba kenapa nggak disambung? Alif dengan huruf sesudahnya dia tidak bisa disambung. Ya, seperti ini. Nah, ba dan dal bisa disambung. Kan dal termasuk huruf yang tidak disambung dengan setelahnya? Iya, tetapi dengan huruf sebelumnya dia bisa disambung. Ada 6 huruf ya, Nak, yaitu alif, dal, za, apalagi ro, zain, dan waw. Ini bisa disambung dengan sebelumnya, tapi tidak bisa disambung dengan sesudahnya. Tidak bisa dengan sesudahnya, kalau dengan sebelumnya bisa. Nah, ini alif dengan ba dengan huruf sesudahnya dia tidak bisa disambung. Dal dengan huruf sesudahnya dia tidak bisa disambung. Tetapi dal bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Seperti itu ya, Nak Soli Soliha. Baik, kita coba contoh yang pertama. Ha, bagaimana ketika di awal kepalanya saja, Miss? Betul. Jim ketika di tengah, ja kepalanya juga, Miss. Ada talinya dikit. Nah, ja. Run huruf ketiga itu sama bentuknya. Nah, huruf terakhir itu sama bentuknya. Seperti ini. Ayo kita sambung. Ha. Kemudian ada tali sedikit, kita lanjut ke ja.
Kemudian run bisa disambung nggak? Kan ini termasuk 6 huruf. Bisa, Miss. Kenapa? Karena kan dengan huruf sebelumnya dia bisa. Nah, pinter seperti ini. Hajarun, pinter. Berikutnya yang ini ya. Oke, ja bagaimana? Kita ambil kepalanya saja, ja. Ba, oke, ada seperti ini ya. Kemudian dal. Bentuknya seperti sama karena di akhir. Ayo kita sambung. Ja kepalanya, kemudian ba, kemudian bisa disambung nggak dengan dal? Sama kayak run, karena dengan huruf sebelumnya dia bisa. Nah, jabadun. Oke. Berikutnya, satu lagi contohnya ya. Husban. Husban. Ya. Kita ambil kepalanya saja. Sin kita ambil kepalanya juga. Harokatnya sukun. Ba. Nah, seperti ini. Kemudian huruf keempatnya alif. Mbaknya tidak sempurna, kenapa? Karena dia bukan di akhir. Dia masih berada di tengah. Ya. Yuk kita sambung, nak. Yang pertama ha disambung dengan sin. Kemudian disambung dengan ba. Bisa semua ini. Nah, sama alif bisa nggak? Bisa. Karena apa? Karena dengan huruf sebelumnya. Nah, oke, seperti ini ya. Bisa. Nah, ini contoh nih. Yang satu lagi. Rusujan. Yuk, ro seperti ini kalau di awal. Sama. Sa kita ambil kepalanya saja. Ja ini masih hitungannya di tengah ya. Kita ambil kepalanya saja. Bentuknya di tengah. Kemudian alif di akhir. Yo, ru itu bisa disambung dengan huruf sesudahnya tidak? Ayo kita lihat rumus yang ini. Karena dengan huruf sesudahnya dia tidak bisa. Berarti dipisah, nak. Oke, ru sendirian. Kemudian su. Nah, disambung dengan ja. Kemudian alif bisa nggak, Miss? Bisa, karena dengan huruf sebelumnya. Nah, seperti ini. Ya. Coba satu lagi contoh yang dengan huruf. Nah, yang ini ya. Dorban. Yuk, kita bagaimana cara menyambungnya? Kepalanya dulu. Di awal itu bentuknya begini, kepalanya saja. Kemudian ro di tengah. Bentuknya sama. Ba di tengah seperti ini. Kemudian alif. Nah, mari kita sambung. Ro dengan huruf sebelumnya, dia bisa apa tidak? Ro dengan huruf sebelumnya. Ini rumusnya. Dengan huruf sebelumnya dia bisa. Do, kemudian ro. Nah, begini ya, nak. Kemudian ba, terus ada alif. Alif dengan huruf sebelumnya bisa? Bisa. Terus ro dengan huruf ba bisa nggak? Ro dengan huruf sesudahnya dia tidak bisa disambung. Nih, seperti ini. Ro dengan huruf sesudahnya dia tidak bisa. Kalau dengan huruf sebelumnya dia bisa. Berarti pisah dong. Iya. Ba. Alif disambung tidak dengan ba? Disambung karena dengan huruf sebelumnya. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih anak solih-solihah. Jika masih mengalami kesulitan bisa bertanya langsung kepada Miss ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.